Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan tema menjadi Muslim negarawan. Betul, Ustaz. Kita sudah banyak tadi mendengarkan penjelasan dari Bapak Dr. Andri Nirwana berkaitan dengan memimpin diri sendiri, memimpin desa, memimpin kecamatan. Betul. Tapi belum sampai kabupaten kota juga sudah. Nah, mungkin ada lingkup yang lebih luas lagi. Betul. Atau hal lain yang ada hubungannya. Silakan. Betul. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita berbicara tentang masalah memimpin kampung, ya, wali kota terakhir tadi, kan, kabupaten sebagainya. Alhamdulillah, Ustaz, ada sebagian kampung yang atau kabupaten yang sudah menganjurkan, ya, orang-orangnya untuk salat berjamaah. Itu ada, kita apresiasi itu sekali, ya, bagus sekali itu bagus sekali. Jangan kita peleh, Ustaz. Maksudnya kadang-kadang waktu kita pakat dia sembahyang, "Hei, salat." Apa dia bilang bahasanya itu? Sekiban di Besar Haji. Salat nomor 2, yang pertama syahadat. Jangan keluar bahasa-bahasa seperti itu, ya. Walaupun kita sebenarnya tidak mengingkarinya, tapi itu kan hal, ya, walaupun mayang-mayang, MN, ya, tidak serius, kan. Tapi itu jangan, jaga sekali, jangan sampai kita keluar kata-kata seperti itu. Nah, kemudian kita naik level sedikit, naik gubernur, ya. Bagaimana seorang gubernur itu memimpin rakyatnya, ya. Perhatikan di mana ada isu-isu. Sekarang media kan banyak sekali isu-isu masalah dalam masyarakat. Masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang yang ditindas atau sengsara di kehidupannya. Media banyak sekali sekarang. Yang bermasalah dia di luar negeri misalnya. Itu seorang gubernur harus peka dia. Pada perlu nggak usah tidur di sana dia. Tidur bulan ini misalnya di Aceh, Singkil dia tidur, Ustaz. Ya, selesaikan masalah sosial, dikoordinasi dengan bupati, koordinasi dengan camat, koordinasi dengan desa, perbaiki daerah spot-spot daerah di bawah kekuasaan dia sebenarnya, dan mainkan manajemen, ya, karena setiap wilayah itu ada yang menguasainya atau yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Kita mainkan itu, memperhatikan setelah dalamnya bagus, ya, tanggung jawab kita terhadap itu, sampai kalau bisa, ya, orang-orang yang disabilitas itu pun harus kita beri pelayanan bagaimana orangnya gejak aman dalam kehidupan dia. Anda payah bantu orang-orang sehat no. Jadi urang gejak karo di mumpum, kan. Ini maaf, ya, mungkin masukan kita bagi ini, Ustaz, kan. Maaf, Ustaz. Saya melihat akhlak pengendara di Banda Aceh ini agak kurang kurang lah kita bilang. Kita bandingkan dengan negara yang pernah kami pergi, yaitu di Brunei Darussalam. Ya, kami pernah tinggal sebulan sana, ya, kami melihat gimana keadaan negeri orang, ya, sebagai perbandingan ini, Ustaz, kan. Itu klakson tidak pernah dibunyikan, jarang sekali. Kemudian kaca mobil itu tidak warna hitam, semua warna putih. Asal berpas-pasan sama orang, selalu angkat tangan, "Assalamualaikum." Walaupun saya nggak dengar, ya, asal lucu gitu lah, seorang mobil "Assalamualaikum." Jadi begitulah kondisi yang nampak, ya. Assalamualaikum. Itu kota yang begitu. Yang anehnya, para pemirsa yang dirahmati Allah, saya pernah berdiri di pinggir jalan tuh, ya. Saya lagi tunggu kawan, karena saya mau nyebrang jalan. Belum saya nyebrang, sudah berhenti mobil di depan saya. Dipersilahkan saya, Ustaz. Silakan lewat. Lalu. Itu, silakan lewat. Saya heran, saya bilang, saya tak lewat, saya tunggu kawan, saya bilang. Mereka berdiri, ya, sengaja berdiri menyuruh kita untuk lewat jalan itu. Begitu akhlak etika. Bisa tak kita buka atau kita buat hal tersebut di kota Banda Aceh? Hal tersebut yang model seperti itu. Jadi Ustaz, maaf Ustaz, kadang-kadang kita istilahnya waktu takoh jalan, waktu kita potong jalan, gimana cara potong jalan? Menyeberang, maksudnya menyeberang. Menyeberang itu mobil dengan Honda gas habis-habisan, kadang-kadang dipetakut ditakutin kita. Jadi istilahnya akhlak kurang di sini. Kenapa tidak berhenti sebentar? Silakan lewat, Pak. Ini suatu hal yang baru. Mungkin kalau kita robah dengan spontan, mungkin agak payah, ya, payah sekali. Buat apa juga Ustaz jembatan gantung tu, jembatan orang lewat, jembatan orang di atas tu nggak ada guna. Nah, kalau kondisi ini
buat, kita kan tak banyak sebenarnya penduduk di Kota Banda Aceh ni, sedikit saja. Tak buat seperti itu, indah rasanya. Jadi kita pun tenang, Ustaz. Nyebrang jalan tu tenang, dah kita tu pejam mata tu terbang tu lewat kan. Tapi itu enggak terjadi di kita. Nah, ini yang kami lihat di negara Brunei begitu tertib. Jadi akhlak pengendara itu bagus sekali dalam sosial. Nah, ini bagaimana seorang pemimpin melahirkan konsep ini. Guna keselamatan umat. Jangan ada yang mati nanti gara-gara kita memimpin. Ini ada umat yang mati ketabrak mobil lah, ketabrak Honda lah, macam dan sebagainya. Dan pikiran yang diberikan Allah, kalau kita gunakan untuk suatu hal yang dari Allah SWT, maka Allah akan bantu, akan keluar ide-ide yang bagus itu. Undang para pemikir, konseptor untuk membuat hal-hal yang bagus. Kota Banda Aceh, azan salat orang di jalan pun orang beretika, pakaiannya bagus. Jangan pakaian kita larang pakaian ketat, tapi orang jualan pakaian ketat juga banyak. Itu harus kita jadi. Macam mana cara timbulkanlah pakaian-pakaian style-style itu yang Islami, style yang bagus. Undang desainer-desainer hebat, ya. Jadi supaya anak-anak darah ni, remaja-remaja ni lihat pakaian, oh ini ya pakaian bagus. Kalau kita di televisi kita tampilkan hal demikian, ya, yang bagus, itu menjadi konsep bagi anak-anak muda sekarang ni. Dia tahu dia pakaian bagus dan pakaian tersedia di di pasar dan bisa dia gunakan. Dan itu siapa yang mendapat pahala dari pasar tersebut? Tadi buah pikir pemimpin. Itu konsep daripada wali kota kabupaten. Gubernur demikian juga. Jaga daerah wilayah kewajiban dia. Naik lagi kita Ustaz ke ke presiden. Habis gubernur kan presiden ya. Presiden ketika kondisi di bawahnya aman, tidak ada masalah. Dia hanya pikirkan bagaimana cara mensejahterakan rakyat dengan menegakkan keadilan, ya, menegakkan kemakmuran, menjauhkan ketidakjujuran, harus jujur. Ya. 4 itu kan sifat Nabi, amanah, siddiq, fatanah, tabligh. Ya. Amanahnya dijaga, kejujuran dia, ya. Cerdas dia, tahu berpikir. Ini masyarakat saya ni pesisir. Kalau kita presiden ceritanya. Masyarakat saya pesisir. Lahirkan konsep-konsep pesisir yang itu menjadi income dan bisa diekspor keluar dan masyarakat terbantu dengannya, ekonominya terbangun dan dia akan mudah dalam keseharian. Nah, ketika masyarakat kuat ekonominya, ya, pabrik-pabrik di mana-mana itu ada, ya, dan hidup izin mudah sebagainya. Orang datang ke negeri kita pun bisa bekerja, ya. Bagus konsep yang dibangun itu bagus. Insya-Allah perhatian kita untuk saudara-saudara kita yang seiman dengan kita tapi berbeda negara, ya. Apa yang terjadi misalnya di negara-negara yang tertindas mereka kaum minoritas, muslim mereka minoritas, itu bisa kita bantu dengan konsep yang kita sebutkan tadi. Dari tiap level hidup semuanya sampai kepada level yang paling tinggi presiden hidup, dan kita bisa bantu. Bisa bantu saudara kita yang ada misalnya ditimpa kelaparan, kita bisa ekspor bantu makanan dia. Misalnya dia berkendala dalam masalah apapun, bantu. Dan ini memperkuat kita. Nah, tapi yang fakta yang kita lihat, Ustaz, minta maaf kita bilang banyak sekali hal-hal yang tidak seperti yang diinginkan, ya kan? Tidak diinginkan. Jadi kita kadang-kadang kita bilang masih banyak PR itu. Jadi hal-hal yang kecil belum diurus, ya PR besar pun kita harus memikirkan lagi. Jadi macam mana pikir yang besar ke dalam saja belum beres. Bagaimana kita bisa menjadi negara yang berdaulat, tapi kalau saya aneh sedikit dari negara yang kecil misalnya, kayak Brunei Darussalam contohnya kan, negara kecil, ya. Tapi setiap kita yang datang sana sakit kita, masuk pergi rumah sakitnya gratis. Jadi di kita masih kita pikir bagaimana cara mensejahterakan, menggratiskan masyarakat kita sendiri. Misalnya Aceh misalnya ada program JKRA namanya kan, BPJS punya nasional kan. Nah, itu tapi orang luar sudah pikiran bagaimana si pendatang ini sakit dia, nggak ada duit dia, melahirkan dia gratis. Nah, jadi inilah. Jadi kalau kita sudah siap, bagus setiap levelnya itu sampai ke atas, itu juga akan menjadikan rahmatan. Oke, konsep Islam itu rahmatan lil alamin itu dia. Ketika itu dijaga bagus dia, ya. Dan rahmatan. Jadi Islam itu menjadi rahmat bagi kita. Ketika ada negara-negara muslim atau saudara muslim yang tertindas, bisa dibantu. Bilang jangan pukul-pukul saudara kami. Karena kita punya bargain, punya penawaran, punya kekuatan.
mereka pun takut. Ini kalau kita ganti ini, dia stop nanti impor beras kita. Bagaimana? Jadi mereka pun tidak berani mengganggu kan, karena ada nilai tukar begitu, Ustaz. Nah, jadi di kita pun di sini sama-sama kita doakan kepada Allah Taala untuk selalu diberikan hidayah, ya, diberikan petunjuk bagi para pemimpin, ya, terutama setiap level ini untuk selalu bertanggung jawab kepada apa yang dipimpinnya. Malah kan kita lihat hadis tu, 1 ekor kambing saja mati karena tidak dipasang pagar, itu tanggung jawab pemimpin tu. Itu kan sepele sebenarnya, sepele sebenarnya. Nah, jadi bekerjalah sesuai sama tupoksi kita, ya. Yang penting kita mencari di sini kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Ustaz. Iya, Masya Allah, luar biasa nih penjelasannya. Allah Akbar, Ya. Baik, para pemirsa CTV yang pun Allah Subhanahu Wa Taala, bagi para pemirsa yang ingin bergabung dengan kita, silahkan menghubungi di nomor yang sudah tertera di layar TV Anda. Baik, ini Ustaz sedikit mungkin perlu dijelaskan. Tadi kalau sudah ada penjelasan level-level pemimpin, ya, Betul, dari Ustaz. pribadi sampai kepada negara. Tapi memang kalau kita lihat dari organisasi-organisasi Islam sendiri, Ya, betul. itu belum banyak yang bervisi negara. Ya. Betul, betul. Nah, artinya kalau kita lihat dari sejarah Indonesia sendiri, itu organisasi-organisasi itu lahir dari pemerintahan yang bukan pemerintahan Muslim. Betul. Karena kalau misalnya Muhammadiyah itu lahir kan tahun 1919. Betul. NU tahun 1926 gitu kan, belum kemerdekaan. Betul. Nah, jadi ternyata diberikan tempat juga oleh penjajah untuk bisa berbuat untuk kebaikan masyarakat. Betul sekali. Nah, itu apakah memang organisasi Muslim, organisasi Islam tadi tidak ada keinginan untuk memerdekakan negeri ini sebenarnya? Oke. Nah, sebagai sebuah negara, sebagai bervisi negarawan itu. Betul. Tidak selalu tergantung dengan penjajahan. Ini saya mau seandainya memang tidak terjadi Perang Dunia Kedua dan Jepang tidak kalah, mungkin masih menjajah Indonesia. Masyaallah. Gimana tuh? Ya. Jadi kalau kita melihat kepada ormas, ya, ormas masyarakat, ya, yang Islam dan ormas yang lainnya, memang mereka bekerja sesuai visinya masing-masing. Nah, jadi ada visi yang mencerdaskan umat, ya, dia pakai seperti kita lihat Muhammadiyah kan, kampus yang dia buat pun bagus, ya kan, dari Indonesia tuh manajemennya sama mereka tuh. NU misalnya, ormas juga, jadi ada misinya untuk kepesantrenan misalnya, dia fokus pesantrennya bagus, ya kan. Kitab matura ulamanya pun bagus, jadi itu mentradisi, ya. Jadi masing-masing ormas, FPI misalnya kita bilang itu nahi mungkar tuh, amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan. Jadi masing-masing punya visi sendiri. Nah, ormas-ormas di sini tidak mengemban beban yang terlalu besar, seperti misalnya kita cakap dalam kaliber negara, ya, karena itu adalah ada pemimpin sendiri negara itu yang memimpin untuk masalah-masalah luar negeri misalnya. Akan tetapi kalau memang ada kesempatan dia, seperti misalnya kita bilang Palestina ini butuh bantuan Muslim. Bagaimana caranya? Ada ormas itu yang bergerak untuk mengumpulkan dana kan dari masyarakat, kumpul. Tujuannya hanya untuk membantu saja, tidak lebih daripada itu. Tidak lebih dia berbuat untuk bagaimana cara merdeka. Enggak ada kapasitas di situ. Tidak ada tidak ada kapasitas untuk memerdekakan. Tidak ada, cuma membantu saja bagaimana mereka itu terasa, saya masih ada saudara Indonesia itu. Itu kita lihat kadang-kadang dalam video itu. Kirim salam doa saya untuk orang Indonesia, saudara-saudara di Indonesia sedang apa mereka mendoakan kita, Bapak Ibu yang mulia. Kita sedekah sedikit pada kasih itu, enggak banyak pun, kan sedikit kasih, ya. Nah, ini ya. Yang anak-anak kita yang ormas PII yang ada di jalan dia ambil kotak tu. Kemarin ada jumpa saya Ustaz sekali. Apa kalian ni kotak-kotak ni? Ini Ustaz untuk sumbangan Palestina ni. Baguslah tu, kan? Nah, ini latihan kalian ni, ya. Ikhlas, ya. Berapa banyak saya bilang? Belum Ustaz, sedikit. Jadi duit-duit yang kita kasih itu dikirim sana. Mereka bangga tu akan mengirim doa tu, ya, kepada kita orang Aceh. Kita di sini kadang-kadang kita tidak terlalu taat-taat kali dalam beribadah. Doa masuk, ya, akibat perhatian kita kepada saudara. Dan setiap ormas ini yang bergerak sesuai visinya, mereka bisa masuk dalam hal-hal yang demikian. Misalnya ormas bergerak di bidang misalnya kesehatan, misalkan. Dia akan
akan punya kapal pesiar. Itu ada contoh kapal pesiar satu, nanti dia mampir ke kampung ni, siapa yang sakit sini yang perlu operasi, yang mari gratis. Itu konsep organisasi masyarakat yang membantu itu ya, sesuai sama kadar masing-masing. Tapi di sini maaf, mungkin kalau kita masuk kepada kaliber besar ya, itu mungkin sudah lari mereka, walaupun ada juga sebenarnya misalkan ada juga yang mungkin kita kita sampaikan atau mungkin luput dari pengetahuan kami. Ada juga yang ormas-ormas besar itu yang menampung isu-isu besar, ada juga yang begitu. Cuma di sini kita mungkin luput ataupun mereka tidak mau disorot oleh media atau dan sebagainya kan. Jadi kita luput daripada itu. Ada juga yang organisasi besar itu yang bergerak. Jadi kita tidak tahu tiba-tiba ada aja bantuan. Contoh maaf kami pernah bicara juga sama orang Thailand ya kan, Muslim Patani Thailand tu. Banyak kampus yang di bangunan mereka itu diberikan oleh internasional, internasional. Jadi orang Qatar kasih bangunan, orang Dubai kasih bangunan, orang Uni Emirat Arab kasih bangunan. Mereka berlebihan duitnya, tidak tahu bawa kemana. Zakat berlebihan, tidak tahu bawa kemana. Jadi memakailah organisasi internasional mereka yang menyalurkan itu. Jadi untuk menunjukkan ini, tahu bahwasanya Thailand atau Patani ini kan Muslim minoritas di negerinya. Ketika bangunannya itu lebih hebat, kampusnya itu lebih hebat dari kampus orang Thailand sendiri, agak bantuan luar tu, siapa yang bangga? Hebat nih, kampusnya lebih hebat daripada daripada kampus Thailand sendiri. Bangga orang Islam itu. Berarti Islam sama Islam ni ada beli. Nah, ada yang kaliber besar cara kerjanya. Cuma kami di sini tidak tahu atau luput pengetahuan kami tentang apa yang namanya ya, karena itu kadang-kadang orang enggak mau nampak, Ustaz. Jadi kadang-kadang dia bersembunyi ya, enggak tahu kita pergerakan dia, tiba-tiba ada aja bantuan. Di Aceh itu ya, kadang-kadang di Aceh. Ketika ada orang ingin bantu kan, tiba-tiba pengurus masjid mau bayar listrik nih. Udah bayar ya? Siapa yang bayar? Tahu kita. Tidak ada aninamus katanya, tidak tahu siapa yang bayar. Ada yang begitu dia. Tidak mau dia disebutkan, tapi dia usaha bagaimana cara terbayar dan selesailah masalah daripada yang ada di sekitarnya. Itu Ustaz. Mungkin karena tidak ada pendidikan kepemimpinan dari awal di Indonesia. Betul. Artinya ormas-ormas tadi yang kita sebut, apakah tidak ada tidak ada pelatihan leadership kepemimpinan? Betul. Sehingga tidak punya visi yang lebih luas daripada sekedar bervisi hanya mengurus umat, tidak mengurus negara. Itu bagaimana dalam pandangan Ustaz? Jadi Ustaz, kalau leadership ya, kepemimpinan di dalam pelatihan organisasi misalnya, itu kami berprasangka bahwasanya itu ada itu pelatihan itu. Cuman pelatihan tersebut kadang-kadang tidak menyentuh hal yang real. Jadi hanya bergerak di bidang koordinasian misalnya. Mereka memanage sesuatu soft skill lah sifatnya. Memanage suatu acara program ini kita bantu oleh saya. Tapi tidak ada, dan ini adalah bakat sebenarnya Ustaz. Bakat artinya ada seorang yang hasil daripada leadership pelatihan itu ya, dia menjadi tokoh nasional hari ini, ada yang begitu ya. Dan konsep yang dilahirkan itu kan konsep nasional, bukan konsep-konsep itu akibat dari pelatihan-pelatihan kepemimpinan seperti itu, dari hal-hal yang kecil kan dia buat itu. Dan ketika dia jadi pemimpin, maka konsep-konsep nasional yang dia bawa, konsep-konsep internasional yang dia bawa, bagaimana negara berdaulat, negara disegani negara ini, dan setiap kebijakan yang dia rasakan itu kemaslahatannya itu akibat apa? Sebenarnya bagaimana kita bilang bahasa kita, passion. Semua orang bisa belajar leadership, semua orang bisa belajar kepemimpinan, pelatihan ini lah, pelatihan itu. Tapi kalau tidak ada passion, ada cerita. Passion itu apa Ustaz? Passion itu semacam jiwa, menjiwai. Jadi sesuatu itu memang dijiwai. Seperti kami hari ini. Kalau dilihat, enak kali Ustaz tu bicara tu. Memang kami jiwai ini. Kita jiwai ini, jalankan ini, sampaikan, perbaiki retorika bahasa agar orang pendengar enak mendengarnya kan. Mengambil contoh sederhana yang supaya cepat ditangkap. Dan ini karena passion kami di sini, karena kami mudah. Tapi kalau passion orang yang pemimpin yang betul-betul birokrasi itu, maka dia akan buat suatu hal yang hebat, yang lebih hebat dari apa yang kami sampaikan hari ini, Pak Ustaz. Jadi, Masya Allah. Saya khawatir gini, saya khawatir kalau misalnya tadi sudah di awal kita singgung, kalau misalnya
dalam Perang Dunia Kedua Jepang kalah, Betul. itu mungkin mereka menang. Mungkin mereka bisa masih ada di Indonesia. Betul. Tapi ternyata mereka kalah. Betul. Nah, itu tapi apapun ceritanya ada pemimpin-pemimpin seperti Soekarno Iya, di zaman itu kan, ada Muhammad Hatta. Betul. Tapi mereka adalah lulusan dari sekolah-sekolah umum gitu kan, bukan dari sekolah-sekolah Islam. Betul. Jadi Ini khawatir apakah padahal di Quran tuh ada bahasa-bahasa seperti ada qarya, ada balad, betul. itu kan? Ya, betul. Ada mungkin kalau daulah enggak, tapi lebih mirip ke situ lah. Betul. Jadi kalau kita mengkaitkan antara penjajahan Jepang dengan produk yang dihasilkan daripada sekolah-sekolah umum ya Belanda Ya. itu untuk seperti Soekarno dan lain-lain sebagainya itu sekolah Belanda. Nah di sini kita melihat semacam maaf mungkin kami pagi ini agak sedikit ekstrim es krim ya. Es krim. Maksudnya ada tokoh-tokoh Islam juga yang tak muncul di situ. Ya. Artinya ini sejarah sejarah ya. kita hanya melihat dari satu perspektif saja. Ya. Oke. Jadi Bapak Pendidikan Nasional hanya perspektif satu sisi dilihat, nah ada sisi yang lain yang dilihat. Nah itu yang apakah Soekarno saja masa itu yang hebat? Kan itu pertanyaannya Ustaz kan? Ada yang lainnya yang hebat. Hos Cokro Aminoto itu hebat. Konseptor yang masa-masa di awal itu hebat-hebat. Orang Aceh, Tengku Mr. Muhammad Hasan itu hebat. Ya, konseptor dia, orang-orang Aceh, Tengkunya Arif dan lain sebagainya. Hebat-hebat konseptor. Ulama Abu Yamud Wali itu hebat Ustaz. Undang ke sana. Ini bagaimana kata Soekarno, saya teringat suatu cerita. Bagaimana saya memimpin negeri ini? Sedangkan ini dari sisi fikih kan negara darurat. Saya nggak dipilih ini, tapi saya hanya itu bagaimana? Semua ulama yang ada di Indonesia ini adalah mengatakan nggak sah Soekarno sebagai pemimpin. Tapi Abu Yamud Wali dengan Teguh Hasan Kolkali masalah, emang beliau pakar dan belajar betul-betul mengatakan sah jadi pemimpin. Pemimpin di daerah darurat. Karena kita dalam persiapan kemerdekaan, Soekarno memimpin sah hukumnya di fikih karena menilai masa kondisi darurat. Ketika sudah darurat, maka dipilih secara ini lagi ya begitu Ustaz. Jadi di sini banyak sebenarnya pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini ya. Untuk contoh kita bilang di Aceh ya, dalam sejarah misalnya kita bilang. Yang memasukkan Jepang ke Aceh kan memasukkan Jepang ke Indonesia kan Aceh misalnya. Ada sejarahnya kan. Dia turun daripada Sabang. Malam Aceh. Mananya apa? Orang Aceh itu hebat. Dia ada koneksi di Jepang. Ini saudara tua kami masukkan. Nggak tahunya rupanya di balik bersaudara kita, berkawan kita ditindas. 3 tahun itu seperti 300 tahun. Iya, Masya Allah. Makanan kita ke sawah nggak bisa makanan emas. Ini lagi Ustaz, masalah emas kan. Ini saya baca satu artikel dikatakan bahwasanya emas-emas yang ada di Indonesia ini semua dikumpul. Ditaruh di dalam sebuah kapal dan di kapal itu mengangkut emas penuh dibawa melalui Selat Malaka, naik ke Filipina, naik ke atas ke Jepang sana terus. Begitu terus. Jadi emas-emas itu dikumpulkan semua itu. Dibawa ke sana. Ada satu kapal yang dibom oleh Amerika di Filipina, jatuh di tenggelam, emas semuanya Ustaz. Dan kami baru tahu bahwasanya strategi Jepang ketika kena bom Hiroshima itu adalah mengumpulkan guru-gurunya. Mengumpulkan ini untuk ini itu. Tapi ada di balik itu Ustaz. Mereka sudah punya emas banyak. Yang diambil dari negara-negara jajahan Asia semua itu. Dengan itulah mereka membangun. Dengan itu mereka bangun negeri mereka. Dengan itu mereka memperbaiki modalnya gurunya tadi. Ada guru, ada yang mendidik, ya. Uang ada, kan aman tuh Ustaz. Jadi nilai itu nilai ininya apa namanya istilahnya samurai itu saya. Jadi seorang pejuang itu memang kalau dia gagal dia langsung bunuh diri terus. Harakiri ya? Hierarki apa? Harakiri. Jadi ketika gagal dia langsung dia tunaikan. Itu konsep Jepang dalam membangun negeri. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan setelah kita ikuti pesan-pesan berikut ini.